Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Yunita Stianingrum, spesialis konservasi gigi. Saya merupakan dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Departemen Konservasi Gigi. Sebagai seorang dosen, tentunya tidak lepas dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Sistem pembelajaran di FKG Unisula menggunakan sistem modul. Salah satu modul yang saya ampu adalah modul Risk Assessment and Operative Dentistry 1. Melalui modul ini, mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif yang diperlukan untuk mencapai kompetensi kelulusan yang tertuang dalam standar kompetensi dokter gigi Indonesia atau SKDGI. Yang salah satu profil lulusannya adalah seorang decision maker. Modul ini diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada program pendidikan yang berbeda, yaitu satu program pada pendidikan sarjana dan satu program pada pendidikan profesi. Pada program sarjana, modul ini diberikan pada semester 4. Untuk sarjana, modul ini terdiri dari beberapa topik pembelajaran. Di antaranya adalah karya Swiss Assessment, pulp capping, restorasi estetik gigi posterior, dan diskolorisasi gigi. Salah satu topik yang saya berikan pada modul ini adalah mengenai diskolorisasi gigi menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran pada topik ini yaitu mahasiswa mampu menelaah diskolorisasi pada gigi sesuai dengan teori kedokteran gigi klinik, dengan sub pokok bahasan pada topik ini adalah diskolorisasi intrinsik, ekstrinsik, dan indikasi serta kontraindikasi perawatan diskolorisasi ekstrakoronal. Pada tahap delivery atau pencapaian pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan PowerPoint secara sinkronus dalam bentuk real classroom atau luring. Sehingga saya akan berinteraksi secara langsung pada tatap muka. Tahap ini saya lakukan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pendahuluan dimulai dari salam, penyampaian kepada mahasiswa terkait pentingnya materi ini dan kaitannya nanti pada program profesi dan nantinya ketika mereka lulus menjadi dokter gigi. Yang kedua, penyampaian materi, saya akan menyampaikan sub pokok bahasan di mana saya juga akan menginformasikan prosedur dalam bentuk video. Tahap selanjutnya adalah diskusi. Pada tahapan ini saya akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang mereka kurang pahami pada topik yang saya sampaikan. Pada tahap selanjutnya adalah penugasan mengenai analisis kasus diskolorisasi gigi untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami indikasi, kontraindikasi dari penggunaan bahan bleaching. Tahap selanjutnya adalah penutupan. Pada tahap ini, saya akan mengemas secara singkat topik dan menekankan pentingnya topik ini. Tentu saya akan tutup kegiatan ini dengan mengucapkan salam. Tahap interaktif dilakukan melalui sinkronous dan asinkronous. Tahap sinkronous dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui diskusi dan tanya jawab oleh mahasiswa di akhir penyampaian ceramah interaktif. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan 2 arah. Cara kedua yaitu melakukan diskusi dari hasil penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa terkait kasus atau skenario yang saya berikan. Selanjutnya, kemudian mahasiswa mempresentasikan hasilnya secara kelompok dan berdiskusi. Pada tahapan ini, setiap kelompok berkesempatan memberikan kepada kelompok lain sehingga bentuk aktif learning dan kolaboratif learning ini tercapai. Tahap asinkronous interaktif, saya memanfaatkan sistem di Mediasi Now yang merupakan learning management system yang digunakan di FKG Unisula. Harapannya dengan aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran
tahap asinkronous yang dilakukan melalui penyampaian referensi pembelajaran, desain penugasan, serta skenario atau kasus yang akan digunakan. Pada tahap assessment, saya akan menggunakan metode tugas dan multiple choice question menggunakan sistem CBT. Terkait pendekatan delivery, saya sampaikan melalui video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai diskorisasi gigi. Diskorisasi gigi ini kalian harus paham bagaimana sih seorang dokter gigi nantinya akan menentukan rencana perawatan untuk pasien kalian. Gitu. Ya. Diskorisasi sendiri itu dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik berarti dari dalam, ekstrinsik berarti dari luar. Oke, intrinsik ini ada beberapa macam. Contohnya adalah preerupsi dan post-erupsi. Preerupsi adalah hiperbilirubinemia, kemudian ada amelogenesis atau dentinogenesis, kemudian ada tetrasiklim dan fluorosis. Kalau tetrasiklim kalian harus menentukan dia grade berapa, 1, 2, 3, atau 4. Kalian harus bisa. Kalau ada vitanya berarti dia grade 3 ke atas. Oke. Kemudian ada post erupsi, biasanya karena umur, karena dentinya terus berkembang. Kemudian karena tumpatan metal, trauma injury, dan hiperklasifikasi dentin. Trauma injury contohnya dia jatuh, kemudian pembuluh darahnya pecah, di situ terjadi pewarnaan. Kemudian diskorisasi ekstrinsik karena ada acquired particle. Ya, contohnya plak tadi, kemudian contohnya adalah metal dan non metal. Metalik adalah pewarnaan karena obat-obatan. Kemudian non metal itu adalah pewarnaan pada deposit di permukaan gigi. Biasanya karena makanan, minuman, obat kumur gitu. Jadi obat kumur itu sebenarnya juga bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Kemudian etiologi, kenapa penting? Karena kita harus tahu pasien itu sebelumnya dia kenapa kok bisa giginya berubah warnanya. Apakah karena pemakaian obat-obatan, apakah karena sistemik, intake nutrisi, genetik, tempat tinggal, riwayat trauma, atau perawatan gigi dan kebiasaan buruk. Contohnya adalah perawatan gigi. Kita lihat kalau dia punya restorasi amalgam, biasanya giginya juga akan ikut hitam karena efek dari korosi. Sampai sini paham? Oke. Kemudian ada lagi pemakaian obat-obatan, contohnya adalah tetrasiklim tadi. Tetrasiklim yang dikonsumsi secara jangka waktu lama, dia akan menyebabkan perubahan warna pada gigi tersebut. Oke. Kemudian salah satu treatmentnya adalah bleaching ini. Jadi bleaching itu adalah bagaimana sih prosedur untuk memutihkan gigi atau mengembalikan warna gigi. Ada dua, ada yang eksternal dan intrakoronal bleaching. Bedanya di mana? Bedanya adalah tergantung dari pewarnaannya, dari intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti bleachingnya adalah intrakoronal. Nggak bisa pewarnaannya dari dalam kok kita dari luar membenerinya, itu nggak bisa. Jadi kalau intrakoronal berarti harus internal bleaching atau intrakoronal bleaching. Kalau misalkan dari luar atau dari ekstrinsik pewarnaannya, kita akan membenarkannya atau perawatannya adalah bleaching ekstrakoronal. Oke, sampai sini paham? Jadi etiologi itu sangat penting. Dari mana pewarnaan tersebut itu ada. Kemudian yang ketiga adalah sodium perborat. Jadi bentuk sediaannya adalah seperti bubuk putih dicampur dengan air, bentuknya nanti adalah seperti pasir. Ya, kemudian diaplikasikan pasir ini. Nah, cairan untuk mencampurkan itu bisa berupa air, salin, atau larutan anestesi. Ya, bisa nggak dikombinasikan dengan hidrogen peroksida? Bisa, tetapi efeknya besar, efek negatifnya. Itu yang harus kalian pegang. Jadi nanti kalau kalian ada di klinik atau nanti ada pasiennya gitu, kalau pencampuran sodium perborat, hati-hati, lebih baik dengan aqueous, salin, atau larutan anestesi. Ya,
efek sodium perborat itu sama dengan H2O2 dengan konsentrasi 35%. Kemudian ini, oke, gimana nih? Permisi dokter, izin bertanya, dari ketiga bahan bleaching yang dijelaskan tadi yang paling efektif yang mana? Terima kasih. Yang paling efektif adalah tetap hidrogen peroksida. Kenapa? Karena konsentrasi yang digunakan adalah lebih dari 50%. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka dia juga akan menimbulkan perubahan warnanya juga akan semakin baik. Sedangkan kalau karbamid peroksida yang tadi saya sudah terangkan, karbamid peroksida ini akan terurai menjadi urea dan H2O2. Jadi sangat panjang dan konsentrasinya adalah maksimal adalah 20%. Gitu. Paham ya? Gitu. Sedangkan kalau ini sodium perborat efeknya itu sama dengan H2O2 35%. Gitu. Jadi sangat rendah, maka efeknya yang paling bagus mana? Hidrogen peroksida. Nanti kalau kalian punya klinik atau punya pasien, lihat bahan bleachingnya gitu. Jadi dilihat apakah kandungannya murni hidrogen peroksida atau dia karbamid peroksida atau sodium perborat. Oke, ada lagi yang ditanyakan sampai sini? Belum. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih bahan bleaching bisa merubah warna gigi? Tiba-tiba berubah padahal cuma aplikasi bahan gitu kan. Jadi kalau di dalam gigi warna itu namanya kromogen. Nah, kromogen ini dia adalah ikatan berpasangan. Jadi dia sepasang, kromogen sama kromogen itu ikatannya sepasang. Nah, ketika ada hidrogen peroksida ini akan berubah menjadi radikal bebas. Contohnya adalah peridroxil. Nah, peridroxil ini akan memecah ikatan ganda dari kromogen. Gitu. Jadi dia dipecah menjadi konstituen yang lebih kecil. Sehingga nih perubahan warnanya ketika direfleksikan cahaya jadi lebih putih. Gitu. Tadinya dia kromogen hitam, kemudian dipecah-pecah, maka perubahan warnanya akan lebih terlihat. Gitu. Sebenarnya itu bahan bleachingnya karena ada radikal bebas. Dan bleaching sekarang itu pH-nya adalah basa 9,6 sampai 10. Oke, ada yang ditanyakan, Dek? Permisi dokter, izin bertanya, kenapa pasien saat setelah dilakukan pengaplikasian bleaching itu biasanya giginya sensitif, padahal kan di PowerPoint sendiri telah tertera bahwa pH-nya itu basah. Terima kasih. Kenapa sih orang yang di bleaching itu suka ngilu gitu kan? Pasti adalah kalau kalian baca textbook atau baca case report pasti kan begitu. Padahal pH-nya adalah basah. Ya kan, logikanya gitu. Apakah terjadi demineralisasi? Tidak. Beda dengan proses karies. Kalau di sini adalah kenapa kok bisa gitu kan? Karena kenapa? Diameter dari radikal bebas ini jauh lebih kecil daripada tubulus dentinalis. Gitu. Jadi dia akan masuk lebih cepat ke tubulus dentinalis. Makanya setelah bleaching itu diberikan yang namanya desensitizing agent. Untuk meredakan apa? Untuk meredakan si sarafnya tersebut. Jadi bukan menutup tubulisnya, tetapi untuk meredakan saraf. Jadi cari desensitizing agent yang dia untuk meredakan saraf, bukan menutup tubulis. Kalau fluor kan menutup tubulis, sedangkan kamu butuh tubulisnya terbuka supaya zat kromogennya dia terurai atau memecah ikatan ganda dari zat kromogen. Berarti fluor tidak termasuk di sini. Yang termasuk apa? Contohnya adalah potasium nitrat. Gitu. Oke, sampai sini paham. Jadi nanti kalau punya pasien atau nanti ada pasien kamu lihat kok habis di bleaching Rinu, ya jangan dikasih fluor. Dia butuhnya bukan menutup tubulus dentinalis, tetapi meredakan saraf karena bahan bleachingnya sudah masuk. Ya kan? Logikanya begitu. Jadi untuk meredakannya dengan potasium nitrat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, ini ada prosedur bleaching yang ekstrakoronal. Jadi yang pertama, jadi kamu
Be certain. lihat dulu. Jadi kalau misalkan kamu punya bahan, kamu baca manual of use-nya. Bagaimana sih cara aplikasinya? Terus jangan lupa pasien diberikan profilaksis. Scaling, bersihkan debrisnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah kamu buka pack-nya atau pack bahannya, kamu lihat, kamu baca manual of use-nya. Oke. Activated in office to read the product instructions, warnings, and information for the patient contained in the package, and advise the patient accordingly. Terus, nah, sebelum bleaching kamu foto dulu before sama afternya. Jadi kamu foto sebelum kamu melakukan tindakan bleaching, kamu foto dulu. Ya, setelah itu baru cocokkan warna. Set guide-nya di mana? A3, A3,5, A2 atau A1. Kenapa sih harus dikasih warna dulu atau cocokin warna dulu? Supaya tahu kenaikan warnanya berapa. Ya. Oke. Determine the patient's initial shade for your records. Oke. Setelah itu pasien diberikan kacamata supaya apa? Supaya takutnya ada bahan bleaching yang mengenai mata. Makanya hati-hati karena sifatnya adalah iritatif bahan bleaching ini. Meskipun dia pH-nya basah, tapi dia ingat dia tetap iritatif karena radikal bebas. Nah, kemudian pasien diberikan isolasi, ya, dan diberikan bed block atau isoblock supaya untuk menahan karena dia nggak boleh nutup mulutnya dan tidak boleh terkena lingkungan atau jaringan lunak, ya, seperti bibir, mukosa labial, mukosa bukal itu nggak boleh terkena karena perih deh, itu perih banget. Kalau nggak percaya kamu olesin aja bahan bleaching di tangan kamu, pasti akan perih, rasanya titit gitu, sakit perih gitu. Makanya hati-hati, ya. Place a self-supporting lip and cheek retractor. We recommend Ultradense Umbrella Retractor. Using the umbrella retractor helps the patient stay open in a natural and comfortable position. Ini aplikasi isoblock atau bed block kalau kalian nggak punya. Jadi dia tetap harus kebuka karena jangan sampai injesalnya nggak terbleaching, ya. Nanti belang. Nah, ini yang namanya gingival barrier. Fungsinya adalah untuk melindungi gingiva. Kan kamu aplikasi bleaching pasti sampai bagian cervix, ya kan? Nah, bagian cervix itu dekat dengan free gingiva. Nah, sedangkan bahan bleaching ini sangat iritatif pada jaringan lunak yang tadi saya sebutkan. Jadi dia harus dilapisi dulu gingivanya pakai gingival barrier, atau kalau merek dagangnya namanya Opal-Dam, ya. Oke, jadi sebelumnya kamu keringkan, kamu bersihkan, kamu keringkan, kamu aplikasikan gingival barrier ini 3-5 mili dari gingiva. Oke, semuanya diaplikasikan, ya. Terus kemudian kamu lihat pakai kaca mulut mana area yang belum terkena gingival barrier ini, ya. Dia harus tertutupi, kalau enggak akan iritasi. Setelah itu di lecture, ya. Jadi gingival barrier ini dia ada kandungan resinnya. Jadi setelah itu dia di lecture selama 20 detik supaya keras. Dan jangan lupa dicek, jangan lunak kemudian aplikasi bleaching, jangan. Jadi tunggu dia sampai keras. Kalau misalkan kamu cek kok masih lunak, lecture lagi, ya. For 20 seconds per arch using a scanning motion. Nah, dicek. Carefully check the keras. reservoir with an instrument. Baru aplikasikan bahan bleaching. Nah, bahan bleaching yang tertera di sini dia harus dicampur, ya. Jadi ada 2 siring, siring putih dan siring merah. Ini siring putih dan ini siring merah. Dia harus dicampur. Dia harus dicampur bolak-balik selama 25 kali. Check that the red syringe is securely attached to the clear syringe. Nah, campur dulu, kemudian dibolak-balik selama 25 kali. And combine the whitening gel and activator. Press the red plunger completely back into the clear syringe.
Thoroughly mix the activator with the whitening gel. Push stems back and forth continually with thumbs. Setelah 25 kali, ujungnya diganti tipnya, tip aplikator. Press all mixed gel into the red syringe. Twist to separate the two syringes and securely Nah, attach ini tip. dikasihkan tip aplikator, diaplikasikan ke giginya. Verify flow Dilihat prior to applying apakah sudah slowly. mencampur apa If you belum. feel any resistance, do Kalau not sudah proceed. campur, baru aplikasikan ke Attach the tip gigi. and test the flow again before applying Opalescence Boost Whitening Gel to the teeth. Apply a 0.5 to 1 Nah, ini millimeter aplikasikan thick ke layer gigi, gel with the labial ke surface semua of the regio teeth. sesuai dengan garis senyum, ya. Jangan sampai tadi garis senyumnya sampai molar, tapi bridgingnya cuma sampai caninus dan caninus. Jadi kalau dia senyum belang sebelah, kan kasihan gitu. Jadi kamu lihat tuh pasien disuruh senyum, senyumnya sampai mana, senyum maksimalnya dia sampai mana. Nah, coba senyum. Nah, itu kan berarti dia sampai premolar 1. Ya, seperti itu. Dilihat. Jadi kamu sebelum bleaching kamu lihat pasiennya suruh senyum. Kalau sampai molar berarti bleachingmu sampai molar. Kalau sampai P2 berarti bleachingnya sampai P2 atau premolar kedua. Gitu ya. Oke, setelah diaplikasikan ditunggu selama 20 detik. Periodically checking and reapplying the Sorry, gel 20 menit, to maaf, bukan need detik. replenishing. Ya. Periodically suction saliva with Nah, saliva suction injector selalu received. masuk. Kalau enggak Suction masuk, gel from teeth dia akan using the terkuras low sama active saliva active dan surgical bikin suction perih tip. jaringan Then lunak the rinse teeth atau with iritasi. air water Nah, spray and the kalau hot misalkan sudah 20 menit, kamu jangan langsung bilas. Karena bahan bleaching kan iritatif. Kalau kena mukosa sakit. Makanya di suction setiap bahan bleaching. Jadi di suction 1, suction lagi sampai semua tersuction, baru kamu bilas pakai air. Paham ya? suction. Do not use water while suctioning gel. Ya, baru kamu bilas. Jadi mengurangi iritasi dari bahan bleaching. Kalau nggak percaya nanti coba, pasti pasien kamu nangis, teriak-teriak karena kesakitan. Periodically with water. Nah, kalau sudah begini, kamu cek warnanya, jangan ke susu atau jangan sampai ininya ginval barriernya diambil baru cocokin warna dulu. Ya, kalau sudah sesuai berarti selesai. Ya, kapan sesuainya? Kamu tanyakan ke pasien. Gimana warnanya? Ini tadinya A3 nih atau tadinya A3,5 nih, sekarang berubah menjadi A2. Sudah puas misalkan atau sudah sampai sini, misalkan pasien bilang, enggak dok, mau lagi, kurang putih misalkan. Oke, lanjutkan bleaching yang kedua. Make Diulang change prosedurnya. application and monitor patient for sensitivity and irritation. If persistent tooth sensitivity occurs, discontinue use. Sama ya, diulangnya, diaplikasikan lagi selama 20 menit. Caranya sama, diaplikasikan, kemudian setelah 20 menit kalian hilangkan bahan bleachingnya dengan cara disuction dulu, kemudian baru dibilas dengan air. Oke, sampai sini jelas? Oke, Repeat application 1 to 2 times or until the desired results are achieved. nah We do not recommend exceeding 3 dilakukan pengulangan 3 kali, tidak boleh lebih. Permisi dokter, izin bertanya, kenapa untuk bahan bleaching tidak boleh diulas lebih dari 3 kali? Oke, kenapa tidak boleh lebih dari 3 kali? Itu nanti hubungannya dengan titik saturasi poin. Jadi, titik saturasi poin ini adalah kromogennya itu sudah nggak ada. Zat kromogennya sudah nggak ada sama sekali, sudah tidak ada yang dipecah, sehingga bahan bleaching ini akan memecah struktur gigi. Yang ada giginya akan menjadi rapuh. Ya, jadi udah nggak ada nih zat kromogennya di sini. Jadi kamu aplikasikan bahan bleaching terus, tapi zat kromogennya nggak ada. Gitu. Jadi harus kamu tahu gimana sih kalau nggak 3 kali itu gimana dok, kamu lihat kalau misalkan kamu aplikasikan kok warnanya dari A2 lagi, sudah berhenti, sudah selesai gitu, itu nggak bisa dinaikin lagi grade warnanya gitu. Kenapa? Karena sudah di titik saturasi poin, yang ada struktur giginya yang menjadi
mangsa buat bahan bleachingnya, karena dia dipecah oleh bahan bleaching itu, sehingga giginya atau struktur giginya akan menjadi rapuh. Ya, jadi hati-hati pada penggunaan bahan bleaching. Itu ya, jadi nggak asal semua-merta yang penting bleaching lah, aku dapat uang misalkan, nggak bisa gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Udah sih Dek, ini videonya sudah selesai, jadi diulangnya 3 kali. Nah, terus tadi kan sudah diulang tuh 3 kali. Jangan lupa oval damnya atau gingival barriernya diambil. Ya, caranya tinggal diambil aja. Pakai sonde, dicungkil sedikit, diambil pakai pinset. Nah, udah itu doang. Karena dia resin, makanya dia bisa setting lah. Kemudian cocokin warnanya, pasien oke, selesai prosedur bleaching. Oke, ini referensinya kalau kalian mau cari tentang bahan bleaching. Kemudian ini ada penugasan. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini penugasannya adalah ada pasien datang dengan keluhan dia ingin memutihkan warna gigi. Ya, kalau dilihat dari sini, dari rekam medisnya terdapat sisa akar. Oke, kemudian dia tidak punya riwayat bleaching. Kemudian ini dia suka minum teh dan kopi. Oke, kemudian pasien tapi rutin menyikat gigi 3 kali sehari dan jarang makan cemilan, kebiasaan minum berwarna. Gitu. Ini rongga mulut pasiennya, bisa kalian lihat. Di sini ada sisa akar nih, ya. Okusinya, overjetnya ada di sini semua. Kemudian ini pemeriksaan salivanya dan ohisnya, gitu. Kalian harus tahu viskositasnya bagaimana, kemudian hidrasi dan pH, kemudian OHI-nya kalau di sini dia termasuk yang 1 berarti baik. 1 kan? Ini 1. Kemudian ini buatlah rencana perawatan dengan dan bahan yang kalian gunakan apa. Rencana perawatan pada kasus tersebut dan bahan yang kalian gunakan apa untuk bleachingnya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke Dek, kenapa? Permisi dokter, izin bertanya. Jadi tadi dari tahapan bleaching, sebelum di bleaching itu kenapa giginya harus dibersihkan terlebih dahulu dari debris ya dok? Kenapa sih harus dibersihkan? Karena kalau ada debris H2O2 ini dia tidak akan menghasilkan radikal bebas. Sedangkan kamu sendiri pun butuh radikal bebas. Untuk apa? Untuk memecah zat kromogen. Jadi sebelum bleaching wajib debrisnya bersih. Baik scaling dulu, kemudian bersihkan debrisnya dulu. Jadi nggak anggar bleaching. Karena kenapa? Ini nggak akan berubah warnanya. Karena H2O2 tidak akan menghasilkan radikal bebas jika ada debris di situ. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, sudah selesai ya untuk KP hari ini. Terima kasih dan minta tolong nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ya, dikerjakan secara berkelompok, kemudian nanti presentasi. Oke, terima kasih. Selesai KP hari ini. Kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Dek. Sekian video rekaman pembelajaran dalam topik diskolarisasi gigi ini pada program studi sarjana kedokteran gigi FKG Unisula Semarang, Jawa Tengah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.